Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu dan kita berharap pandemi ini segera berakhir. Perkenalkan, saya Dona, saya dari Riau. Ini adalah video pertama saya yang akan membahas tentang seputaran tentang hukum. Khususnya saya akan membahas tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 itu ada 3 komponen yang harus kita ketahui untuk kita semua, baik bagi mahasiswa, bagi praktisi hukum, penegak hukum, dan orang-orang yang berhadapan dengan hukum. Nah, 3 komponen tersebut adalah: 1. Penerima bantuan hukum, kedua adalah pemberi bantuan hukum, dan yang ketiga adalah penyelenggara bantuan hukum. Nah, sebelum masuk ke tahap selanjutnya, saya akan membahas tentang penerima bantuan hukum. Nanti di video-video selanjutnya saya akan bahas tentang pemberi bantuan hukum, tentang penyelenggara bantuan hukum, bagaimana untuk menjadi seorang advokat gitu ya. Semoga saya tetap konsisten untuk membuat video-video selanjutnya. Oh ya, bagi yang belum subscribe, bisa subscribe, like, komen, dan share. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab. Nah, kembali ke topik, saya akan membahas tentang penerima bantuan hukum. Nah, sebelum masuk ke penerima bantuan hukum, alangkah baiknya kita harus mengetahui latar belakang adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 ini. Nah, apa sih yang melatar belakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 ini? Nah, saya akan sedikit menjelaskan dari pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta mendapatkan perlakuan hukum yang adil di hadapan hukum. Nah, ini adalah bentuk perwujudan dari hak asasi manusia yang diberikan oleh negara. Dan yang kedua adalah, latar belakang yang kedua adalah bahwa negara sudah seharusnya, memang sudah sepatutnya memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dalam memenuhi akses keadilan. Nah, setelah kita tahu latar belakang itu, tentu ya kita memang berhak mendapatkan bantuan hukum itu, terkhususnya bagi masyarakat tidak mampu yang berhadapan dengan hukum. Nah, pada dasarnya seseorang atau masyarakat itu mendengar kata pengacara, pasti terbenak di besiknya adalah mahal. Tidak begitu konsepnya. Negara telah menjamin untuk memenuhi hak asasi manusianya. Setelah itu kita akan bahas tentang apa sih bantuan hukum itu. Nah, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum secara gratis. Ingat ya, secara gratis. Nah, fitrahnya manusia itu apabila mendengar kata gratis tentunya senang dong, ya jelas gitu ya. Dan yang kedua itu adalah penerima. Di sini saya lebih fokus tentang penerima bantuan hukum dulu ya. Nah, siapa sih yang dikategorikan penerima bantuan hukum itu gitu kan? Penerima bantuan hukum itu adalah orang atau sekelompok orang. Nah, yang tidak mampu atau miskin. Nah, sedangkan kategori miskin itu ada lagi gitu kan. Kategori miskin itu mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan mandiri, kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, pekerjaan, pendidikan, dan perumahan.
mereka itulah yang dikatakan miskin gitu. Nah, yang ketiga, bagaimana sih mendapatkan bantuan hukum itu gitu ya. Nah, jika seseorang berhadapan dengan hukum, untuk menyewa seorang pengacara tentunya membutuhkan biaya. Tapi tenang, negara telah memfasilitasi seorang pengacara negara gitu kan. Nah, tidak perlu memikirkan tentang masalah transportasi apa. Negara telah memberi fasilitas kepada pengacara atau LBH yang sudah terakreditasi gitu. Nah, syarat yang pertama adalah tentunya mereka yang membutuhkan seorang pengacara adalah yang berhadapan dengan hukum, yang mengalami permasalahan hukum, baik hukum pidana, perdata maupun hukum tata negara usaha gitu ya. Nah, apabila mereka ingin mendapatkan jasa pengacara secara gratis, mereka harus mengisi formulir yang berisikan tentang identitas maupun kronologis perkara. Nah, mereka bisa datang ke kantor atau LBH yang ada di sekitar daerahnya yang sudah terakreditasi. Nah, gitu ya. Dan kedua adalah melengkapi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara seperti surat penahanan ataupun penangkapan. Dan yang ketiga adalah melampirkan fotokopi KTP maupun KK. Nah, apabila seseorang itu tidak punya KTP atau KK, katakanlah kampung mereka jauh dan mereka ditahan di tempat A gitu kan. Jadi mereka tidak punya KTP. Nah, nanti bisa diwakilkan keluarga di sana untuk mengirim fotokopi dalam bentuk PDF gitu ya. Dan yang keempat, ini syarat yang keempat yang paling krusial, paling penting adalah surat keterangan tidak mampu atau SKTM. Nah, cara mendapatkan surat keterangan tidak mampu ini adalah kita datang ke pejabat setempat seperti kelurahan, camat ataupun pengulu gitu. Kita minta surat keterangan tidak mampu. Nah, setelah persyaratan itu lengkap, maka bisa kita mendapatkan jasa bantuan hukum itu. Datanglah gitu ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bahas. Kedepannya akan ada video-video selanjutnya. Bagi teman-teman ataupun siapa saja yang kurang paham, bisa tanya di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.